Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Kali ini kita akan bercerita tentang Kelok 9. Mungkin hanya sedikit yang tahu kenapa Kelok 9, jembatan Kelok 9 yang kita lihat keindahannya luar biasa ini, yang menjadi keunikan tersendiri di Sumatera Barat, dibangun. Nah, ini bangunan ini membutuhkan anggaran yang sangat besar sekali dari pemerintahan. Jadi sebelumnya kita akan bersejarah dulu Kelok 9 yang lama. Nah, kapan dibuatnya Kelok 9 ini? Jadi Kelok 9 ini adalah jalan penghubung antara Sumatera Barat dengan Riau. Nah, jalan Kelok 9 ini dibangun semasa pemerintahan Hindia Belanda antara tahun 1908 sampai 1914. Nah, jalan ini meliuk melintasi bukit barisan yang memanjang dari utara ke selatan Pulau Sumatera. Jika direntang lurus, panjang Kelok 9 ini hanya 300 meter dengan lebar 5 meter dan tinggi sekitar 80 meter. Jadi berdasarkan catatan Kementerian PU, dalam sehari jalan ini dilalui lebih dari 10.000 unit kendaraan, dan pada saat libur atau perayaan hari besar meningkat 2-3 kali lipat. Nah ini, jadi banyak sekali yang melintas di jalan Kelok 9 ini. Jadi selama Kelok 9 ini ada, walaupun ada perbaikan jalan ini tidak bisa diperlebar karena medannya sangat sulit untuk perlebar jalan ini. Jadi seiring peningkatan volume kendaraan yang melintas, kondisi jalan yang semakin sempit dan terjal sering mengakibatkan kemacetan yang sangat parah sekali. Jadi lebar yang hanya 5 meter dan tikungannya yang tajam seringkali menyulitkan kendaraan bermuatan besar melintas karena tidak kuat menanjak. Jadi belokan satu belum putus, sudah ada belokan yang menunggu. Nah ini seperti ini kesulitannya. Jadi pada tahun 2000 lalu lintas kendaraan antara Sumatera Barat dan Riau sudah mencapai antara 9.000 sampai 11.000 kendaraan per hari, dengan mengangkut sekitar 15,8 juta orang dan sekitar 28,5 juta ton barang dalam setahun. Nah, separuh barang yang diangkut adalah hasil pertanian dan peternakan. Karena penyempitan jalan di Kelok 9, perjalanan dari Bukit Tinggi menuju Pekanbaru yang mestinya dapat ditempuh dalam waktu 4 jam bisa memakan waktu 5-6 jam, bahkan bisa 7 jam jika macet. Nah, karena ingin mengatasi persoalan ini, maka Kepala Dinas Prasarana Jalan Sumatera Barat ketika itu, Insinyur Hedianto W. Husaini, mengusulkan kepada pemerintah untuk membangun jembatan layang. Nah, ini diusulkan kepada pemerintah pusat. Nah, setelah memperoleh persetujuan pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada Agustus tahun 2003, lalu pembangunan jalan layang Kelok 9 mulai dikerjakan pada November tahun 2003. Pengerjaan jembatan Kelok 9 ini ditangani dalam 2 tahapan pembangunan. Nah, panjang keseluruhan jembatan dan jalan yang dibangun adalah 2.537 meter. Terdiri dari 6 jembatan dengan panjang 959 meter dan jalan penghubung sepanjang 1.537 meter. Jembatan layang Kelok 9 terdiri dari 6 jembatan dan memiliki ruas jalan selebar 12,5 meter. Nah, bentang jembatan pertama memiliki panjang 20 meter, bentang kedua memiliki 230 meter, dan bentang ketiga 65 meter. Nah, bentang keempat memiliki panjang 462 meter. Bentang jembatan keempat merupakan jembatan jenis pelengkung beton dengan fondasi pour pile sedalam 20 meter untuk menahan berat jembatan dan gaya horizontal gempa. Bentang jembatan kelima memiliki panjang 31 meter dan bentang ke-6 156 meter. Pada 31 Oktober 2013, pemakaian Kelok 9 pun diresmikan Presiden Republik Indonesia kala itu, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Nah, SBY pun tercengang melihat jembatan Kelok 9 ini. Nah, seluruh pembuatan dari jembatan Kelok 9 ini luar biasanya dikerjakan oleh orang-orang Indonesia sendiri. Nah, itu putra daerah sendiri. Nah, itulah sebab kenapa jembatan Kelok 9 ini dibangun. Atas dasar apa? Nah, jangan nanti bertanya-tanya hanya menghabiskan anggaran negara saja,
Tapi sangat sulitnya medan yang dilalui oleh mobil yang berjalan dari Sumatera Barat ke Riau itu yang mengakibatkan mengambil keputusan untuk membangun jembatan Kelok 9 ini. Nah, ini. Jadi sebelumnya banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam melintasi Kelok 9 yang lama ini. Oke, terima kasih. Seperti biasanya hanya sampai sini dulu tayangan kita pada hari ini. Semoga dapat menambah sedikit pengetahuan bagi yang sudah tahu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.